Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami mengucapkan salam tandan berduri, salam planter semua kepada seluruh petani sawit se-Indonesia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan juga selalu diberikan rezeki berupa kelapa sawit yang berbuah menimpa. Dan juga saya mengucapkan salam ngarit kepada seluruh peternak seluruh Indonesia. Oke, di video kali ini teman-teman kita akan bergeser sedikit pembahasan tentang kelapa sawit. Tapi kita akan membahas tentang salah satu usaha yang sangat menjanjikan, apalagi kalau kita tinggal di daerah pedesaan atau perkampungan. Oke, tapi sebelum itu teman-teman silahkan dibantu dulu channel kami supaya lebih berkembang lagi dengan cara mengklik tombol subscribe. Dan jangan lupa dibagikan video ini, mudah-mudahan punya manfaat bagi kita semua. Oke, kalau sudah kawan-kawan, terima kasih. Jadi ada salah satu usaha teman-teman, apalagi kita tinggal di daerah pedesaan, yang menurut saya sangat menguntungkan, yakni ternak kambing yang ada di hadapan kita ini teman-teman. Jadi kebetulan saya juga sedikit punya beberapa ekor kambing, dan juga saya memang sudah menggeluti beberapa tahun terakhir ini. Dan ini memang kalau menurut saya adalah usaha yang sangat menjanjikan untuk kita lakukan atau untuk kita pilih selain beternak yang lain, selain berkebun sawit teman-teman. Jadi ada beberapa poin penting teman-teman, mengapa kita memilih beternak kambing. Yang pertama, dari segi pasar teman-teman, kambing itu tidak ada matinya teman-teman. Pasti banyak yang cari, tidak ada namanya tidak laku. Itu poin penting mengapa ternak kambing ini bisa menjadi pilihan kita untuk usaha ke depan, apalagi kalau kita tinggal di daerah pedesaan. Yang kedua teman-teman, dari segi pakan teman-teman, tentu yang namanya di kampung, yang namanya di pedesaan itu tentu berlimpah sekali yang namanya rumput. Nah, itu kita bisa dapatkan secara gratis kalau di kampung teman-teman. Itu salah satu poin penting juga ketika kita memilih untuk beternak kambing. Oke, yang lain teman-teman, poin pentingnya juga keunggulan dari beternak kambing ini, ketika kita misalnya tidak mempunyai modal untuk membeli indukan, nah kita bisa menggunakan yang namanya sistem gadu. Sistem gadu itu maksudnya teman-teman, kita meminjam dari peternak, misalnya kita meminjam 2 ekor indukan, dan nanti anaknya itu kita akan berbagi. Nah, itu salah satu keuntungan teman-teman, tanpa kita harus membeli bibit indukan kalau kita tidak mempunyai modal. Itu salah satu keunggulan kalau kita ingin beternak kambing di daerah kami ini. Yang selanjutnya teman-teman, kita hanya mengeluarkan modal untuk kandang kayak semacam ini teman-teman. Kita hanya untuk memerlukan modal untuk membuat kandang. Ya, kalau untuk 2 ekor ya tidak seberapa besarnya, palingan 2x3 sudah cukup sekali, sudah lebar sekali. Dan kebetulan di sini untuk di dalam ini ada sekitar 10-an ekor, jadi kita buat kandangnya agak luas, agak lepas, supaya nanti ketika nanti beranak tidak berdesak-desakan. Oke, yang selanjutnya teman-teman, mengapa ternak kambing ini sangat menguntungkan. Memang kalau untuk kambing ini adalah salah satu jenis hewan yang tidak rentan dengan penyakit teman-teman. Tidak sama dengan ayam, ketika ada penyakit ayam datang itu nanti langsung mati semua. Nah, ini kalau untuk kambing alhamdulillah tidak ada penyakit yang terlalu mengkhawatirkan, sehingga tidak dikhawatirkan untuk mati mendadak atau sebagainya. Itu salah satu keunggulan teman-teman ketika kita memilih untuk beternak kambing. Dan memang teman-teman, untuk keunggulan yang lain, untuk kambing tidak ada namanya harga turun teman-teman. Berbeda dengan ayam, misalnya ayam broiler itu kadang 25, kadang 35, kadang turun lagi. Nah, kalau untuk kambing teman-teman tidak ada yang namanya harga turun. Pasti dia selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Nah, kita lihat penampakannya teman-teman. Kambing saya ini baru diberikan makan. Dan memang ketika kita mempunyai beberapa induk teman-teman, tentu potensi untuk menghasilkan keturunan itu akan semakin banyak. Dan memang teman-teman, untuk kambing sejenis ini, jadi saya menyilangkan kambing etawa. Kita lihat itu jantannya, dengan kambing Jawa Randu, hasilnya seperti ini teman-teman. Jawa Randu nanti akan menghasilkan keturunan yang besar
Kita lihat penampakannya yang anakannya. Jadi itu keunggulan, salah satu keunggulannya juga teman-teman, karena kambing ini kalau dia mempunyai jantan semacam ini, dia bisa beranak hingga 1 tahun 2 kali teman-teman. Itu salah satu keunggulannya. Kalau misalnya dia beranaknya 1 kali itu 2, jadi otomatis untuk 1 tahun itu dia bisa dapat 4 anakan. Nah ini alhamdulillah itu salah satu keunggulan juga kalau kita beternak kambing. Ini adalah indukan Jawa Randunya teman-teman. Nah ini kalau ini indukan etawanya, bisa mungkin menjadi pilihan kita untuk beternak kambing. Dan memang teman-teman untuk jenis kambing saya ini ada juga saya silangkan dengan kambing kacang ini. Ini indukan kambing kacang, dan kita silangkan dengan jantan etawa. Kita lihat penampakannya teman-teman. Kita lihat penampakannya. Kalau yang jantan saya ini memang ini sudah umur saya di atas 2 tahun teman-teman. Jadi memang bobotnya sudah berat dan besar. Kita lihat penampakannya. Jadi memang teman-teman ini adalah salah satu usaha yang sangat menjanjikan untuk bisa kita kembangkan, untuk bisa menjadi ladang rezeki untuk kita selain beternak sapi atau selain berkebun sawit. Dan tentunya teman-teman, yang namanya beternak kambing tentu mempunyai yang namanya kotoran kambing. Nah kalau kotorannya ini kita manfaatkan, bisa kita untuk jual, bisa juga kita untuk digunakan di kebun sawit kita teman-teman. Itu salah satu juga lumbung pupuk untuk kita. Itu salah satu poin penting ketika kita menggeluti usaha kambing ini. Ketika kita mencari pupuk kompos atau pupuk kandang, tentu kita tidak akan kewalahan, tentu tidak akan kesulitan dalam mencari pupuk kandang, karena kita sudah memelihara kambing dan tentunya kotorannya bisa kita manfaatkan untuk di kebun kita atau di kebun kelapa sawit kita dan di kebun yang lain. Jadi kebetulan teman-teman di sini beberapa kandang ada saya buatkan juga, karena memang kemarin itu banyak sekali yang sudah dijual sehingga agak kurang sudah ini. Dan itu salah satu poin penting juga ketika kita ingin mengusahakan beternak kambing ini, kita harus mempunyai banyak kandang, karena biasanya kalau untuk sudah kambing yang baru beranak itu kita pisahkan teman-teman di atas sana. Kita pisahkan supaya dia tidak diganggu oleh kambing-kambing yang lain. Nanti ketika sudah 2 bulan baru kita siapkan kembalikan untuk dikawinkan. Ini indukannya teman-teman. Nah ini anakan etawanya teman-teman, itu sana yang super, itu anakan etawa super. Ini indukannya dan ini jantannya. Oke, mungkin itu saja teman-teman sebagai sharing informasi kepada kita semua tentang salah satu usaha yang sangat menjanjikan di pedesaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.